Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan anggota bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan dua bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan operasi hitung bilangan bulat. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalian dulu sudah pernah belajar mengenai bilangan bulat di kelas 6 SD. Coba, ingatkah kalian tentang garis bilangan? Ya, seperti di layar. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya merupakan bilangan bulat positif. 0 berarti bilangan 0. Dan bilangan bulat negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Nah, bentuk bilangan juga bisa seperti ini. 0, lalu 5, lalu 10, 15, dan seterusnya. Dan untuk negatif, negatif 5, negatif 10, negatif 15, dan seterusnya. Jadi intervalnya tidak harus 1. Dan garis bilangan juga boleh seperti berikut. Dari 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Di sini pakai interval 10. Nah, kalau kalian tanya, apa sih Bu manfaat mempelajari bilangan bulat? Jadi, materi bilangan bulat itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di situ ada gambar penjual dan pembeli. Nah, bilangan bulat mempermudah dalam melakukan perhitungan baik harga maupun jumlah barang saat transaksi jual beli. Yang kedua, ada gambar info cuaca. Nah, bilangan bulat juga dapat mempermudah dalam membaca kondisi lingkungan, seperti membaca suhu. Lalu, di sini siapa yang bercita-cita jadi penyelam? Nah, bilangan bulat juga bisa menentukan kedalaman dari laut. Selanjutnya, apakah bilangan bulat itu? Coba kita perhatikan. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Dan bilangan cacah masih terbagi lagi menjadi bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, sekarang coba sebutkan anggota dari bilangan cacah. Berarti bilangan bulat yang tidak negatif. Berarti bilangan cacah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Selanjutnya bilangan negatif, anggotanya berapa saja? Ya, bilangan negatif dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya, tapi seterusnya di kiri. Lalu bilangan 0, berarti anggotanya 0. Dan bilangan asli, anggotanya bilangan cacah tanpa 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, sekarang kita udah tahu bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan 0, bilangan asli. Lalu, apakah yang disebut bilangan bulat? Jadi, bilangan bulat merupakan kumpulan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif.
Nah, bilangan bulat dapat kita tulis sebagai Z yang anggotanya dari negatif 1 sampai tak hingga, 0, 1 sampai tak hingga. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan bulat. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0 atau angka penyusunnya sedikit, dapat menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangan. Nah, semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Coba sekarang kita terapkan ke dalam soal. Apakah 4 lebih besar dari 1? Langsung saja kita gambarkan di garis bilangan. 4 berarti di sini ya, yang di lingkar merah. Lalu 1 di sini. Nah, dari situ ternyata 4 berada di sebelah kanan 1. Nah, tadi kita tahu bahwa semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Jadi, kalau ditanya, apakah 4 lebih besar dari 1? Iya, karena 4 berada di sebelah kanan 1. Lalu yang kedua, apakah negatif 5 lebih besar dari negatif 3? Nah, kita buat garis bilangan. Negatif 5 berarti di sini, yang di lingkar merah. Dan negatif 3 berarti di sini, di lingkar merah juga. Nah, ternyata negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 3. Nah, tadi kita tahu bahwa semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Jadi, kalau ditanya, apakah negatif 5 lebih besar dari negatif 3? Tidak, karena negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 3. Nah, untuk simbolnya lebih besar dari atau lebih dari itu seperti digambar. Lebih kecil dari atau kurang dari seperti digambar juga. Sama dengan. Nah, Bu, gimana supaya mudah mengingat simbol tersebut? Caranya, untuk simbol lebih besar dari, kita tambahkan garis tegak di sebelah kiri simbol tersebut. Nah, kelihatan kan seperti huruf B. Maka akan menyerupai huruf B. Untuk mengingatnya, B berarti besar, di mana simbol tersebut memiliki arti lebih besar dari. Dan untuk simbol kurang dari, sama, kita tambahkan garis tegak di sebelah kiri simbol tersebut. Nah, maka akan menyerupai huruf K. Untuk mengingatnya, K berarti kecil, di mana simbol tersebut memiliki arti lebih kecil dari. Sampai di sini paham semua ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau angkanya sudah besar nih membanding. Nah, kalau kita membandingkan nilai dua bilangan bulat yang relatif besar, artinya angkanya sudah 1000, 2000, 100.000, itu nggak mungkin pakai garis bilangan. Nah, caranya seperti berikut. Yang pertama, apabila kedua bilangan positif dan banyak angka penyusun bilangan berbeda, maka bilangan yang mempunyai angka penyusun yang lebih banyak merupakan bilangan yang lebih besar. Nah, langsung kita ke contohnya saja. 12.345 sama 5.432. Kedua angka positif. Lalu kita
lihat angka penyusun. Dari 12.345 ternyata terdiri dari 5 angka penyusun, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 5.432 ternyata terdiri dari 4 angka penyusun, yaitu 5, 4, 3, 2. Nah, tadi kalau angka penyusun, kalau kedua bilangan bulat, kalau kedua bilangan positif dan angka penyusunnya berbeda, maka angka penyusun yang lebih banyak itu lebih besar. Jadi tandanya seperti ini. Sampai di sini mengerti? Apabila kedua bilangan negatif dan banyak angka penyusun bilangan berbeda, maka bilangan yang mempunyai angka penyusun yang lebih banyak merupakan bilangan yang lebih kecil. Langsung ke contohnya. Ada negatif 12.345 dan negatif 5.432. Kedua bilangan negatif. Lalu angka penyusunnya berbeda. Kita lihat angka penyusun bilangan pertama, negatif 12.345 terdiri dari 5 angka penyusun, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan negatif 5.432 terdiri dari 4 angka penyusun, 5, 4, 3, 2. Nah, karena kedua angka tersebut negatif, maka bilangan yang mempunyai angka penyusun yang lebih banyak merupakan bilangan yang lebih kecil. Jadi tandanya seperti ini. Ya. Lalu aturan yang ketiga. Apabila kedua bilangan positif atau negatif dan banyak angka penyusun bilangan sama, maka bandingkan angka penyusun dari awal hingga akhir. Langsung saja kita lihat contohnya. 6.758 dan 6.785. Angka pertama 6.758, angka kedua 6.785. Nah, dari kedua angka tersebut, angka pertama yaitu 6, keduanya sama. Angka kedua 7, keduanya sama. Dan angka ketiga, bilangan 1, 5, bilangan kedua 8. Nah, nilainya bilangan 1 50, bilangan kedua 80. Sehingga 80 lebih besar dari 50. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 6.758 lebih kecil dari 6.785. Lalu operasi bilangan bulat. Yang pertama, ada penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian. Dan yang keempat, pembagian. Nah, langsung saja ke penjumlahan bilangan bulat. Untuk mengetahui konsep penjumlahan bilangan bulat, coba lengkapi tabel berikut ini. Caranya kita mengerjakan dari kolom terakhir dan baris terakhir. 3 ditambah 3, 6. 2 ditambah 3, 5. Dan seterusnya, nanti kalian lengkapi sendiri. Nah, terlihat bahwa 6 ke 5 ternyata berkurang 1. 5 ke 4 berkurang 1. 4 ke 3 berkurang 1. Selanjutnya, baris terakhir kita lihat. 6 ke 5 berkurang 1. 5 ke 4 berkurang 1.
4 ke 3 berkurang 1. Ternyata berkurang 1 terus. Nah, coba kalian lengkapi nanti di buku kalian masing-masing ya. Nah, setelah mengisi tabel, bagaimana hasil penjumlahan dari kedua bilangan? Nah, maka jika bilangan 1 positif, bilangan 2 positif, hasilnya positif. Jika bilangan 1 positif, bilangan 2 negatif, hasilnya bisa positif atau negatif, tergantung mana yang lebih besar, positifnya atau negatifnya. Jika bilangan 1 negatif, bilangan 2 negatif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif. Coba perhatikan tabel, ada A, ada B, ada A ditambah B, dan B ditambah A. Nah, dari tabel tersebut, kita tahu bahwa A ditambah B ternyata sama dengan B ditambah A. Maka A ditambah B sama dengan B ditambah A, merupakan sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, asosiatif. Coba perhatikan tabel di layar. Ada kolom A, kolom B, kolom C. A ditambah B ditambahkan C, A ditambahkan B tambah C. Ternyata nilai dari A ditambah B ditambahkan C sama dengan A ditambahkan B ditambah C. Nah, A ditambah B ditambahkan C sama dengan A ditambahkan B tambah C merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Sampai di sini, kalau mau bertanya silakan dicatat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Nah, selanjutnya pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan atau inverse dari B. Sehingga untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, di sini kurang lawannya tambah dan plus B lawannya negatif B. Yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah positif B sama dengan A ditambah B. Nah, di sini negatif lawannya positif. Kurang lawannya, nah di sini kurang lawannya tambah. Negatif lawannya positif. Jadi kita peroleh A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Nah, untuk contohnya. 6 dikurangi 4 sama dengan 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Contoh berikutnya, 6 dikurangi negatif 4 sama dengan 6 ditambah 4. Maka hasilnya 10. Contoh berikutnya, negatif 6 dikurang 4 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. Yang terakhir, contoh terakhir, negatif 7 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 7 ditambah positif 4 sama dengan negatif 4. Lalu perkalian bilangan bulat. Nah, siapa yang di sini belum pernah lihat resep dokter?
Nah, resep dokter seperti pada gambar di layar. Di situ ada tulisan 3x1 ya. Ceritanya seorang pasien sedang sakit flu dan diberi obat oleh dokter. Dokter memberi resep penggunaan obat yaitu paracetamol 3x1 sehari. Apa maksud dari resep dokter 3x1 tersebut? Jadi resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam sehari. Nah, dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1 hari sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya sebanyak 3. Nah, dari cerita tersebut, maka kita peroleh bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Dalam bentuk umum perkalian, untuk sembarang bilangan bulat A dan B yaitu A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah sampai terakhir B sebanyak A kali B-nya sebanyak A. Untuk perkalian dua bilangan bulat, coba perhatikan tabel yang ada di layar. Di situ untuk yang diberi warna. Nah, untuk perkalian dua bilangan bulat, coba perhatikan tabel. Dalam pengerjaannya seperti penjumlahan, yaitu dari pojok bawah sendiri. Yaitu dari pojok bawah paling kanan. Nah, di situ terlihat bahwa yang berwarna hijau merupakan perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif. Untuk yang berwarna kuning merupakan perkalian dari bilangan negatif dengan bilangan positif. Untuk yang berwarna ungu merupakan perkalian dari bilangan positif dengan bilangan negatif. Dan untuk yang berwarna merah merupakan perkalian dari bilangan positif dengan bilangan positif. Nah, berdasarkan tabel, maka kita peroleh hasil perkalian dua bilangan bulat adalah sebagai berikut. Jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya positif. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, hasilnya negatif. Bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, maka hasilnya negatif. Bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, hasilnya positif. Seperti itu. Selanjutnya sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama sifat komutatif. Bisa diperhatikan di tabel, ada A, ada B, A dikali B, B dikali A. Nah, yang di kotak merah itu A kali B ternyata nilainya sama dengan B dikali A. A kali B sama dengan B kali A merupakan sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang kedua, asosiatif. Coba perhatikan di tabel. Ada A, ada B, ada C, ada A kali B, ada B kali C, ada A kali B dikalikan C, ada A dikalikan B kali C. Ternyata A kali B dikalikan C nilainya sama dengan A dikalikan B kali C yang diberi kotak merah. Ternyata yang diberi kotak merah tersebut nilainya sama. Sehingga A kali B dikalikan C sama dengan A dikalikan B kali C merupakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini harusnya pengelompokan ya, bukan pertukaran. Yang ketiga, sifat distributif.
Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di layar. Ada A, ada B, ada C. A kali B, A kali C, B kali C, A dikalikan B ditambah C, A dikali B ditambah A kali C. Nah, ternyata yang diberi kotak merah nilainya sama. Sehingga A dikalikan B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C, merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dan A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A kali C, merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Ya, untuk yang ingin bertanya silakan dicatat lalu ditanyakan di grup WhatsApp. Yang selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari perkalian bilangan bulat. Contohnya, 4 kali 2 sama dengan 8, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Contoh yang kedua, negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Maka negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Untuk yang kedua, A dikali 4 sama dengan 12. Maka 12 dibagi 4 sama dengan A. Sedangkan kita tahu bahwa 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Kesimpulannya, jika A, B, dan C 3 bilangan dan A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B dan B sama dengan C dibagi A. Gitu ya. Nah, aturan pembagian dari dua bilangan bulat. Yang pertama, jika bilangan pertama positif, bilangan kedua positif, maka hasilnya positif. Jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua positif, hasilnya negatif. Jika bilangan pertama positif, bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Jika bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif, hasilnya positif. Nah, silakan kalian baca soal latihan dan pembahasan. Pelajari. Kalau yang belum paham, silahkan nanti ditanyakan. Nah, untuk minggu depan, silahkan pelajari mengenai bilangan pecahan terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.